Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, kapanpun kalian dengerin materi hari ini, kita ketemu lagi di kelas untuk metode observasi wawancara untuk pertemuan yang minggu kedua. Nah, hari ini saya akan bahas tentang yang namanya etika dalam melaksanakan penelitian dan publikasi. Nah, ini kenapa disampaikan seperti ini? Karena nanti utamanya adalah sebenarnya bagaimana kalian bisa diharapkan kan nanti ada praktek nih ya dalam mata kuliah ini. Prakteknya adalah baik melakukan interview dan juga observasi. Nah, praktek-praktek ini tentu saja tidak pernah lepas yang namanya etika. Etika itu adalah kan aturan baku, standar, dan juga kita bilangnya norma sosialnya apa sih yang harus ditaati dalam suatu penelitian. Nah, nanti saya akan kasih juga satu materi PowerPoint, tapi itu silakan dibaca sendiri ya tentang basic untuk lebih kalian paham etika tuh sebenarnya apa sih, gambaran etika tuh seperti apa, yang itu harus dibaca sendiri. Nah, untuk gambaran tentang etika ini sendiri gitu ya. Etika tuh apa sih sebenarnya kalau kita misalnya ngomongin etika gitu, dan kalau misalnya psikologi tuh biasanya ngelihat etika tuh dari mana? Nah, buat teman-teman kalau misalnya mau lihat etika itu dari mana, terus juga kalau di psikologi itu sebenarnya apa sih pentingnya gitu ya, misalnya kita melakukan suatu penelitian, publikasi gitu ya, eee, itu kenapa harus ada etika emangnya? Emangnya kalau nggak pakai etika ada dampak buruknya kah? Gitu ya. Menurut teman-teman gimana? Perlu nggak sebenarnya etika atau nggak perlu gitu? Karena itu sebenarnya udah menjadi ikatan atau suatu nilai yang nempel di dalam diri kita. Nah, jawabannya gimana tuh? Jawabannya adalah tentu aja perlu. Kalau misalnya kita balik ke dalam konsep ilmu psikologi. Ilmu psikologi itu kan bukan ilmu yang sifatnya hanya berdasarkan nalar aja, tapi sudah terbentuk menjadi satu bentuk sains di mana salah satu cirinya kalau di ilmu pengetahuan adalah adanya struktur atau sistematika dalam berpikir dan juga standar-standar yang jelas dalam pembentukan eh, teori atau ilmu pengetahuan tersebut. Nah, itu juga yang menyebabkan gitu adanya standar-standar atau acuan baku dalam ilmu psikologi. Bentuknya adalah etika. Nah, etika ini tuh bentuknya banyak ya. Nggak cuma etika yang ada di dalam keseharian kita, tapi juga etika yang ada di dalam seluruh konsep deh ya. Konsep dalam ilmu psikologi itu ada etikanya. Dari mulai neliti, ketemu dengan pasien, terus juga dari mulai bagaimana kita itu memperlakukan data hasil penelitian, bagaimana kita juga memperlakukan data-data yang digunakan dalam konsep psikologian. Sorry. Nah, apa sebenarnya kalau misalnya kita tarik sederhananya definisi etika itu? Nah, definisi etika sendiri ini ada Maxwell. Dia mengartikan etika itu adalah sistem nilai atau prinsip yang menentukan benar atau salahnya satu tindakan dan hasil dari tindakan itu. Jadi kalau kita ngomongin etika tuh sederhananya saya bilang kita ngomongin rules, kita ngomongin standar, prosedur baku. Prosedur baku ya, kayak di perusahaan gitu ya kan kita pasti punya yang namanya satu standar. Nah, ini adalah yang dijadikan saya bilangnya kerangka atau batasan ketika kita mau melakukan sesuatu. Ya, mungkin teman-teman juga pasti tahu kan ya, etika kita apa sih gitu. Sederhananya gini, kalau kita mau bertemu orang, kita punya etika nggak? Betul. Kalau kita mau ngobrol dengan orang, kita juga pasti punya etika. Begitu pula dengan dalam konteks di ilmu psikologi. Ketika nanti teman-teman kan yang akan melakukan praktek yang namanya wawancara dan observasi, ada etikanya. Etikanya baik dalam sederhananya saya bilang adalah bagaimana kita mengapproach eh, responden, bagaimana kita menjelaskan kita ini mau penelitian apa sih, mau wawancarain apa, mau observasi apa, menjelaskan apa aja nanti yang akan ditanyakan, gambaran kurang lebihnya, meminta izin dulu sebelum melakukan proses observasi dan wawancara, memberikan inform konsen atau surat kesepakatan ya bahwa ini respondennya tuh nggak terpaksa, tidak dituntut harus gitu ya mau bantuin, tapi ini adalah sifatnya memang karena responden juga mau membantu.
kerahasiaan, terus juga etika tentang bagaimana ketika kita melakukan praktek wawancara dan observasi sendiri ya, manner-nya seperti apa, itu juga menjadi satu bagian dari etika yang ada di ilmu psikologi. Oke. Nah, prinsip penelitian adalah yang ini. Yang pertama adalah menghargai adanya otonomi partisipan. Itu yang harus banget diterapin sama teman-teman dan dipahami bahwa dalam suatu penelitian kita itu harus menghargai yang namanya otonomi dari partisipan. Nggak ada rasa keterpaksaan. Partisipan tuh mau ikut atau enggak membantu dalam suatu kegiatan. Ya, terus juga adanya prinsip keadilan. Justice, keadilan di sini dalam arti adalah ketika kita bertemu dengan partisipan, kita nggak boleh menempatkan partisipan itu sebagai orang yang levelnya lebih rendah dibandingkan kita. Prinsipnya sama ya. Kita minta tolong sama partisipan, partisipan juga berperan atau memberikan bantuan kepada kita, sehingga asas dari keadilan itu perlu diperhatikan. Nah, yang ketiga adalah memastikan kemanfaatan atau datanya ini sebenarnya saya interview itu ada manfaatnya loh. Beda halnya dengan kalau orang mau interview kerja. Bahkan interview kerja pun ya, ini ya teman-teman. Interview kerja itu kan ada manfaatnya ya. Manfaatnya adalah menggali informasi dari si kandidat gitu ya. Terus juga data ini dipergunakan untuk apa? Dipergunakan untuk ya supaya kalau buat perusahaan jadi lebih tahu ini kandidat yang mau di-hire siapa sih, terus juga cocok nggak ya sama nilai-nilai perusahaan dan lain-lain. Nah, buat kandidat proses itu juga bermanfaat. Jadi adanya timbal balik sebenarnya manfaat itu tidak hanya dirasakan oleh satu pihak aja. Terus juga yang keempat, memastikan tidak adanya kecelakaan. Kecelakaan di sini dalam artian bukan kecelakaan kayak kecelakaan lalu lintas dan lain-lain ya, tapi bentuknya adalah nggak ada yang dirugikan, sederhananya gitu, dalam satu penelitian. Atau ketika habis kita interview, setelah itu misalnya orangnya timbullah masalah-masalah tertentu. Nggak seperti itu. Setelah diobservasi, gara-gara observasi kita itu orangnya ngerasa jadi punya satu masalah tertentu, punya gangguan tertentu, gara-gara ngerasa diintimidasi, dilihatin gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, untuk dalam etika dalam publikasi di hasil penelitian, eh, ada 3 konteks penting ya. Yang pertama adalah etika dalam interview psikologi, konflik kepentingan, dan kejujuran dalam kredit publikasi. 3 poin penting ini diangkat berdasarkan dari prinsip kode etik psikologi Indonesia. Teman-teman kalau mau cari silakan googling di Google gitu ya, cari kode etik psikologi Indonesia. Di situ ada panduannya, bentuknya buku. Saya lupa, saya masih punya data soft copy-nya atau enggak. Bentuknya biasanya saya punyanya soalnya buku saku bentuk hard copy, tapi kalau saya punya nanti saya taruh juga di ebook ya. Jadi silakan kalau misalnya mau dilihat. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang kode etik dalam psikologi di pasal 45 yaitu terkait dengan yang namanya pedoman umum. Nah, kalau di pedoman umum ini di kode etik psikologi Indonesia adanya bahwa yang pertama adalah penelitian suatu rangkaian proses sistematis. Nah, ini adalah dasarnya yang tadi saya udah ceritain ya, bahwa yang namanya penelitian itu prinsipnya sistematis, ada strukturnya, ada aturannya, ada prosesnya yang sudah terstandarisasi secara baku. Jadi bukan sesuatu yang bisa dilakukan asal-asalan. Sehingga etika itu menjadi pegangan ketika misalnya teman-teman mutusin mau melakukan suatu penelitian. Nah, kenapa saya angkatnya ke sini? Karena dalam konteks di kode etik psikologi, ketika kita melakukan observasi wawancara, tujuannya ambil data ya. Secara konsep umumnya di dalam kependidikan ngambil data itu berarti arahnya ke penelitian walau di dalam konteks ilmu praktisi yang namanya observasi dan wawancara itu tidak hanya diarahkan untuk penelitian ya teman-teman ya, tapi juga untuk ya mengambil data dengan tujuan tertentu seperti yang sudah dijelasin minggu kemarin. Nah, batasan kewenangannya ya, batasan kewenangannya apa sih gitu ketika kita misalnya eh, melakukan data untuk penelitian. Nah, batasan wewenangnya adalah kembali lagi siapa yang mau kita hadapi. Siapa yang mau kita hadapi, pihak mana gitu ya. Nah, kita harus lihat biasanya kalau misalnya teman-teman sederhana misalnya mau wawancara kepada sekolah.
kita bukan cuma harus tahu etika kita, tapi juga harus tanya kira-kira sekolah punya etika atau kewenangan apa sih yang perlu kita ketahui sehingga dalam melakukan proses wawancara atau melakukan observasi kita tidak melewati yang namanya wewenang yang dimiliki oleh pihak atau responden yang akan kita hadapi. Nah, terus ada pasal 46. Pasal 46 ini masih nyambung ke pasal 45, batasan dan kewenangannya ya. Jadi kalau tadi kita harus tahu gitu ya, kira-kira yang mau kita hadapi ini punya etika seperti apa. Nah, kalau di pasal 46 ini terkait dengan batasan kewenangan dan tanggung jawab, artinya adalah gini, ketika misalnya kita melakukan suatu pengambilan data, kita itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap proses ngambil datanya aja, tapi juga bagaimana data itu dianalisa, bagaimana data itu akhirnya nanti dipresent menjadi satu hasil. Artinya, kalau data yang diambil itu sudah sesuai dengan kode etik, proses analisanya tuh juga harus sesuai dengan kode etik, nggak boleh asal-asalan sehingga nanti data yang dikeluarkan tentu saja juga berkualitas. Artinya mempertimbangkan apakah data ini benar apa enggak sih sebenarnya seperti itu. Terus ada pasal 47. Pasal 47 ini kaitannya dengan aturan dan izin penelitian. Nah, ini menunjukkan bahwa gini sederhananya. Di pasal ini diatur bahwa kalau misalnya kita mengambil pengambilan data, observasi, wawancara, kita itu harus melakukan yang namanya izin ya. Ada aturannya, gimana prosedurnya, harus ada apa sih? Misalnya kita mau meneliti di suatu tempat atau kita misalnya mau ketemu suatu responden, mau minta izin responden ini menjadi subjek penelitian kita, mau ngambil data, mau menginterview, itu ada aturan atau izinnya. Bukan sekedar ya udah deh datang aja gitu karena kenal ya udahlah saya nggak usah pakai dan nggak usah pakai izin, nggak usah pakai mengikuti aturan yang ada secara baku. Sesederhananya adalah aturannya itu setiap konteks ketika kita melakukan penelitian, kita harus melakukan informed consent namanya. Nah, informed consent ini tuh kayak kesepakatan gitu ya, kesepakatan bahwa saya setuju gitu ya untuk menjadi eh, responden Anda dalam penelitian yang Anda lakukan atau mau diwawancara gitu ya untuk eh, digali datanya gitu ya untuk tugas atau respon atau penelitian yang Anda lakukan. Nah, itu sifatnya sebenarnya bisa verbally, bisa juga non verbally. Non verbally dalam artian tuh biasanya kalau di bidang klinis nih, di bidang klinis proses itu dilakukan setiap kali kita ketemu dengan pasien ya. Jadi saya kalau mau ketemu pasien, utamanya pasien yang baru pertama kali ketemu biasanya dikasih kalau di dalam konteks ilmu psikolog klinis ya. Mereka harus diberikan satu surat inform consent. Nanti setelah ini juga ada penjelasannya inform consent bahwa gambarannya adalah nanti kita akan berkonsultasi, konsultasi ini sifatnya konfidensial, datanya nanti akan kami simpan dan lain-lain gitu dah. Itu diberitahukan. Kalau di dalam konteks misalnya industri organisasi, biasanya inform consent memang tidak diberikan dalam bentuk dikasih surat. Terus misalnya kalian begini, saya mau interview orang hari ini kandidat, terus kandidat yang datang saya kasih surat bahwa Anda akan diinterview 30 menit, enggak. Ya, tapi inform consent-nya berupa verbal. Verbal dalam artinya ketika misalnya saya ketemu dengan satu kandidat, kandidat ini mau diinterview, saya akan jelasin, saya akan interview berapa lama, prosedurnya seperti apa, nanti di akhir bagaimana, hasilnya itu akan disampaikan oleh siapa dan bentuknya seperti itu. Nah, ini pasal 49 lanjutannya. Ya, lanjutannya adalah informed consent di dalam penelitian. Nah, informed consent ini yaitu yang tadi udah saya jelasin ya. Jadi bentuknya adalah surat. Nanti saya akan kasih juga contoh informed consent di e-learning kalian. Jadi nanti cek bentuknya informed consent seperti apa, pelajari, lihat seperti apa ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti tanya di e-learningnya. Sesederhananya tuh sebenarnya ini kayak surat persetujuan gitulah ya, persetujuan bahwa saya setuju menjadi partisipan dalam penelitian, saya setuju untuk diwawancarai, saya setuju untuk diobservasi dan saya sudah dijelaskan. Terus setelah itu, nah peneliti itu atau kalau misalnya kita mau ambil data, kita itu punya kewajiban untuk menjelaskan kepada orang yang mau kita hadapi, yang mau kita wawancara, yang mau kita observasi, rangkaian prosedurnya seperti apa. Ya, baik dari penelitiannya, jangka waktunya, terus juga
keikutsertaannya tuh sampai tahap apa, nanti hasilnya akan dianalisa seperti apa gitu ya dan bagaimana ya. Terus juga kalau misalnya tiba-tiba di tengah-tengah eh, respondennya keberatan itu bagaimana? Hal-hal seperti itu diatur di dalam sebelum kita melakukan penelitian. Dan wajib hukumnya buat kita peneliti itu menyampaikan karena itu adalah etika. Ya kembali lagi ya ilmu psikologi adalah ilmu yang sudah berbasis dengan etika. Dengan demikian kita nggak bisa tuh, oh ya udahlah temen aja nggak usah pakai etika. Ya bukan cuma sekedar manner yang ada di dalam pergaulan sehari-hari, tapi ini suatu bentuk etika sebagai rasa tanggung jawab kita dalam pembangunan suatu ilmu. Bentuknya ke situ. Oke. Terus juga di dalam ilmu psikologi ya ada satu etika di mana kita harus menjaga kerahasiaan. Ini termasuk dari seperti misalnya hal-hal yang sifatnya sensitif, tidak hanya terkait dengan foto, video gitu ya, tetapi hal-hal yang sifatnya bahkan nama lengkap gitu ya. Untuk penelitian-penelitian atau misalnya interview atau observasi hal-hal yang sifatnya cukup sensitif, biasanya em, nama responden itu akan dijadikan inisial. Utamanya misalnya nih teman-teman lagi ngambil mata kuliah psikologi abnormal. Tentu saja kan nanti tugas yang diberikan adalah mewawancarai orang yang punya gangguan abnormalitas, misalnya gitu. Ya. Nah, ternyata misalnya respondennya adalah orang yang teman-teman kenal gitu, bahkan nggak dikenal pun juga, tapi merasa bahwa ini orang ini nggak siap dan dia misalnya bilang tidak mau namanya disebutkan di dalam penelitian. Tugas kalian adalah berarti nama orang itu harus diinisialkan ya fotonya gitu ya. Jadi benar-benar ngikut, benar-benar mempertimbangkan aspek-aspek confidentiality atau kerahasiaan. Ini baca sendiri aja nanti. Terus kalau pengabaian informed consent itu biasanya bisa nggak sih dilakukan? Artinya apakah informed consent itu sifatnya wajib? Kalau tadi saya ceritain, informed consent tadi bisa verbal, non-verbally, tapi juga bisa diabaikan. Dalam situasi apa kita biasanya mengabaikan yang namanya pemberian informed consent itu? Yang pertama adalah ketika kita nyebarin suatu survei atau penyebaran kuesioner yang sifatnya anonim tanpa nama. Ya, di dalam bentuk itu biasanya tidak ada informed consent terkait dengan persetujuan untuk mengikuti penelitian. Tapi di dalam suatu kuesioner yang sifatnya psikologi, ada kewajiban di atas gitu ya, ketika kalian mau ngasih suatu kuesioner, kalian harus jelasin kuesioner ini ngejelasin tentang apa, cara isinya gimana, terus core-nya apa aja, itu menjadi hal yang wajib hukumnya harus disampaikan. Jadi bukan, kenapa saya bilang seperti itu, karena gini, kalau misalnya ujuk-ujuk kuesioner atasnya langsung nomor satu pertanyaan, satu, resiko apa yang mungkin muncul? Bisa aja orang asal-asalan ngisinya karena nggak ngerti sebenarnya ini nanti tujuannya apa. Dua, ada orang yang tiba-tiba buka terus bilang, ah saya nggak mau ngisi ya, nggak jelas ini sebenarnya datanya nanti apa dan akan dianalisa seperti apa. Gitu ya. Yang kedua, observasi yang sifatnya alamiah. Misalnya nih, observasi alamiah adalah yang kemarin udah dipelajarin. Observasi alamiah adalah ketika kalian datang ke satu tempat, saya duduk nih di depan, di kantin deh, ya. Terus kalian melakukan observasi bagaimana kantin para Madinah itu di jam 13 siang atau jam 1 gitu ya. Di jam 1 tuh seramai apa sih? Itu kalian nggak perlu izin sama semua orang yang ada di kantin karena sifatnya adalah observasi alamiah atau naturally. Terus juga penelitian arsip. Ya, penelitian arsip juga sifatnya biasanya ini back apa ya? Penelitian yang sifatnya ke belakang mundur terkait dengan sejarah dan lain-lain. Nah, ini sifatnya biasanya tidak perlu minta izin, minta apalagi kalau kita mau meneliti sejarah ya, meneliti sejarah psikologi gitu ya, tokoh-tokoh tertentu, kita nggak mungkin melakukan yang namanya izin. Izin ke siapa? Karena pasti orangnya udah nggak ada. Dan kalau penelitian arsip, sifatnya tidak merubah data yang ada di depan. Jadi bentuknya adalah pasti kita udah mendapatkan hal-hal yang sudah tersusun secara baku karena kalau dari arsip artinya sudah dokumen atau dokumentasi yang sudah tersistem seperti itu. Terus ada pasal tentang pengelabuan atau manipulasi dalam data penelitian atau kita bilangnya sederhananya datanya bohong-bohongan disampaikannya. Kalau misalnya nanti teman-teman dikasih tugas wawancara atau observasi ke lapangan terus ngambilnya salah-salah, saya nggak ketemu nih sama respondennya padahal yang penting tugas dari Mbak Desi ini terisi deh, saya asal-asalan aja, saya checklist aja deh atau saya isi aja salah-salah atau pura-pura aja. Nah,
kalau dalam praktek sebenarnya gitu ya, hal-hal tersebut ada resikonya gitu ya. Untuk kami para psikolog biasanya ketika kami melakukan pengelabuan atau manipulasi data dalam penelitian itu ada dampak-dampak yang sifatnya hukum. Bisa dari yang sederhana, sederhananya adalah dapat teguran gitu ya dari HIMSI dan lain-lain, sampai yang lebih jauh lagi bisa tuntutan secara hukum. Nah, sehingga untuk menghindari yang namanya eh, manipulasi itu ya ada pasal selanjutnya pasal 51 terkait dengan kalau kita mau ambil data, mau penelitian, mau interview, mau wawancara gitu ya, mau observasi, perlu yang ada namanya debriefing atau penjelasan singkat. Ini yang tadi saya sampaikan di awal. Ketika kita pertama kali ketemu responden, saya harus ceritain, saya ini mau ngapain sih ketemu Anda, tujuannya apa. Terus saya nanti akan tanya-tanya seputar apa, wawancaranya berapa menit, terus nanti di dalam proses wawancara itu akan ada seperti apa, dan nanti akhirnya bagaimana, datanya bentuknya seperti apa, gitu. Ini nggak cuma yang sifatnya penelitian ya, kalaupun dalam praktek sehari-hari ketika saya ketemu dengan pasien gitu ya, pasien pun akan dijelaskan, nanti kita akan konsultasinya kurang, saya akan tanya-tanya lah terkait dengan Anda, ya. Kalau klinis kan sifatnya tadi ya info konsennya pakai dokumen. Nah, tapi kalau kayak kita mau asesmen di dalam pekerjaan, tes orang promosi. Itu pun ada penjelasan singkat atau ada briefingnya di awal pembukaan. Seperti Pak, hari ini saya ketemu Bapak untuk melakukan proses asesmen promosi. Tugas saya akan seperti apa dan gimana. Begitu. Oke, terus juga ada pasal untuk penggunaan hewan dalam penelitian. Ya, kalau ini utamanya untuk penelitian yang sifatnya eksperimen. Ya, kalau kalian tidak akan melakukan ini, karena nanti sifatnya adalah interview dan observasinya dilakukan kepada manusia ya, bukan kepada eh, hewan. Tapi ini bukti bahwa bahkan treatment hewan di dalam ilmu psikologi pun di dalam psikologi eksperimen, mungkin kalau kalian ambil mata kuliah psikologi eksperimen nanti akan lihat bahwa ada prinsipnya loh gitu. Ini nanti baca lagi aja. Terus terkait dengan pelaporan dan publikasi di pasal selanjutnya juga ada aturan atau etikanya ya. Ini adalah bentuk kalau tadi nggak boleh apa ya, memalsukan, ngada-ngada datanya, ngambilnya salah-salah. Begitupun melaporkan dan mempublikasikannya. Nggak boleh kita itu melaporkan dan mempublikasikan tuh asal-asalan sifatnya teman-teman. Ya, kenapa? Karena ya seperti misalnya asal-asalan tuh gimana sih? Ternyata gini, kadang-kadang kita misalnya interview dan observasi kok hasilnya nggak sesuai sama harapan saya ya di penelitian. Harapan saya tuh seharusnya hasilnya tuh ada hubungan antara variabel A dan variabel B. Tapi ternyata kok di hasil tidak seperti itu. Sehingga saya ubah-ubah deh datanya. Itu yang dibilang tidak boleh. Atau bentuk lainnya adalah plagiarisme. Ini saya pesanin buat teman-teman gitu ya. Utamanya nanti itu udah bikin tugas observasi wawancara akses sederhananya. Kalau diminta untuk observasi dan wawancara, lakukan secara benar. Nanti lebih jauh lagi ketika skripsi, jangan sampai melakukan plagiarisme. Ada kode etiknya, ada aturannya, teman-teman pasti udah tahu sebagai anak Paramadina, ya, dan itu adalah tindakan yang pasti ditindak secara keras gitu. Kalau saya di kelas saya, ya, kalian kalau ketahuan plagiarisme sama saya udah nggak tanggung-tanggung, saya pasti akan langsung dapat nilai E. Kasih kalian nilai E gitu. Ya. Oke, poin selanjutnya adalah gini, kalau misalnya kalian udah ngambil data nih, terus mau mempublikasikan itu baik dalam bentuk jurnal atau misalnya sesederhana ngumpulin itu deh ke dosennya kalau kita misalnya tugas kuliah. Nah, itu pun kalian nggak boleh misalnya mempublikasikan, kan biasanya ada citation atau misalnya kalian mengutip gitu ya dari penelitian yang ada sebelumnya atau misalnya mengutip daftar pustaka itu wajib dituliskan dengan sangat jelas. Nah, ini ada pasal berikutnya. Pasal berikutnya itu terkait dengan berbagi data untuk kepentingan profesional. Boleh nggak ya sebenarnya? Nah, kalau di dalam konsep penelitian sebenarnya untuk beberapa data gitu ya, kalau kita sesama, kadang-kadang kita tuh melakukan penelitian sesama psikolog, misalnya melakukan penelitian yang sama, atau sesama ilmuwan psikologi gitu ya, kalau nanti kalian lulus dari S1 gitu ya, terus juga nanti jadi ilmuwan psikologi, nah kalian kan mungkin terlibat dalam satu penelitian. Nah, di dalam proses penelitian biasanya ada data yang di-sharingkan. Nah,
boleh nggak ya sebenarnya gitu ya kalau misalnya seperti itu? Kalau di dalam kode etik psikologi sendiri, kalau tujuannya adalah untuk penelitian, ya ada data-data yang memang bisa di-sharing-kan, tapi dengan tadi prinsip kerahasiaan yang udah kita bahas di pasal sebelumnya itu nggak boleh dilanggar ya. Misalnya ada inisial nama, ya yang nggak boleh dikeluarkan. Atau misalnya kalau di dalam kasus yang sifatnya kasus individual, seperti kayak data-data orangnya, data diri gitu ya, foto, terus juga hal-hal yang sifatnya confidentiality yang sudah disetujui gitu ya oleh si responden kita, hanya itu yang boleh dikeluarkan. Dan juga kan kita biasanya tuh berbaginya hanya terkait dengan datanya aja ya, data terkait dengan misalnya kita mau meneliti tentang apa ya, tentang motivasi belajar deh pada mahasiswa. Terus kalian menelitinya dalam bentuk kuantitatif. Artinya kan berarti data yang akan didapatkan kalian akan pakai tools, terus dari data itu bentuknya nanti dapat angka-angka ya. Terus nanti dari angka-angka tersebut misalnya nanti dianalisa dengan statistik. Nah, bentuk angka-angka itu kalau misalnya di penelitian yang sama itu memungkinkan sekali misalnya digunakan oleh peneliti yang beda gitu ya. Misalnya saya kerjasama dengan peneliti lain untuk saya bilangnya apa ya, penelitian payung gitu ya, penelitian payung di penelitian yang sama tapi menggunakan datanya tuh sama. Yang seperti itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah misalnya saya lagi ngambil satu kasus nih, terus saya ketemu satu pasien deh, terus tapi ini untuk satu penelitian. Nah, di dalam informed consent atau di dalam prinsip confidentiality yang di awal gitu ya, yang udah disepakati, eh, si responden ini tuh meminta bahwa misalnya datanya nggak boleh diberikan, dalam artian identitas dia tidak boleh diinformasikan kepada peneliti yang lain gitu ya, atau di-sharingkan kepada orang lain. Nah, terus saya misalnya penelitian ini nanti hasilnya kemudian mau dikembangkan lagi gitu ya oleh peneliti lain. Nah, konsep kerahasiaan itu tetap harus terjaga. Jadi nggak boleh misalnya saya bahas kasusnya, tapi terus saya bilang, iya ini tahu nggak orangnya adalah si A loh gitu. Itu yang sesederhana itu, bentuknya seperti itu. Terus eh, kalau ke pasal 55 gitu ya, kalau ke pasal 55 ini kaitannya sama hak cipta. Hak cipta itu artinya ketika misalnya kita publikasi buku, jurnal, terus juga apa lagi ya, biasanya kalau di psikologi tuh kalian bisa publikasi itu sih buku, jurnal, tulisan, artikel, ya sesederhana artikel. Kalau kalian di kampus pastinya adalah tugas kuliah. Ya, itu kan juga sebenarnya memanfaatkan hak cipta orang gitu ya. Jangan sampai nih, oh iya nih tugasnya ternyata semua mata kuliah observasi wawancara tuh dapat tugas yang sama gitu ya dari semua dosen karena kita pakai RPS yang udah standar dengan baku. Nah, ya udah deh saya dapat tugas ini, saya ambil aja dari tugas teman saya yang misalnya reguler pagi, toh juga em, saya nggak akan ngecek gitu apakah tugas ini dibuat di mahasiswa kelas lain. Nah, itu kalau secara pasal udah kena nih, ya, penghargaan pemanfaatan karya orang lain. Walaupun kalau kode etik psikologi belum berlaku sama kalian, tapi pasti di undang-undang universitas sudah ada yang seperti ini. Nah, jadi jangan sampai ya misalnya jiplak karya dari atau ngambil tugasnya orang lain deh, kalian pakai untuk kumpulin ke dosen. Oke, itu aja kayaknya penjelasannya tentang etika. Sisa-sisanya itu bisa dibaca lagi di kode etik psikologi. Nanti silakan download aja atau nanti saya kalau punya bentuk buku saku yang sifatnya ebook nanti saya taruh di ebooknya. Kayaknya ada setahu saya di websitenya HIMSI sendiri, tinggal dicari, di download. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanya nanti di e-learning, ya ada forumnya. Silakan tanya di situ, nanti saya akan jawab juga di situ atau di chat kelas kita ya di My Farmat. Terus ini ada tugas. Tugasnya adalah ini ada contoh kasus ya. Silakan baca contoh kasusnya. Baca contoh kasusnya ada analisa yang dilakukan di sini. Analisanya adalah kasus ini bentuknya seperti apa, terus kasus-kasus terus ini tuh melanggar pasal yang mana ya sebenarnya. Nah, nanti ada satu pertanyaan yang akan saya tuliskan di e-learning yang harus teman-teman jawab sebagai bagian dari
analisa terhadap kasus ini, ya dari kesimpulan yang didapatkan di kasus ini, dan itu akan kami jadikan untuk absen kalian. Seperti itu ya. Oke, kalau gitu itu aja minggu ini materinya tentang etika di dalam penelitian. Kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, tanya, jangan ragu untuk tanya. Jangan lupa juga dibaca nanti PowerPoint-nya. Terus saya akan juga taruh PowerPoint terkait dengan etika itu basicnya seperti apa. Selain itu, hmm, ada video juga yang akan saya tampilkan nanti. Ada beberapa link, ada link video yang saya taruh juga gitu ya. Itu juga bisa jadi referensi buat teman-teman. Kalau mau tanya hal-hal yang lain atau pengalaman sehari-hari, jangan ragu untuk tanya dan berbagi. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak untuk pertemuan yang minggu ini. Semoga bisa membantu pemahaman teman-teman dalam memahami materi yang diberikan di minggu ini. Saya tutup untuk pertemuan minggu ini. Selamat siang.